Halo guys, topik pada kali ini yaitu topik reaction Uncle ialah berkenaan tentang berita terbaru ataupun sejarah yang khianati, miskin dan lapar. Timur Leste minta balik ke Indonesia guys. Apakah yang sedang berlaku guys? Apapun, jom kita sama-sama simak video pada kali ini. Oke, jom. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video guys, dan kepada anda yang baru sahaja berada di dalam channel ini, Uncle ucapkan selamat datang dan selamat bergabung guys. Seperti biasa, apa kabar? Mudah-mudahan kepada anda yang tengah menonton ini semoga berada di dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa sejahtera, dimurah-murahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan apapun yang anda lakukan guys. Oke guys, hari ini kita akan membuat reaction pada salah satu video boleh dikatakan terbaru juga guys ya, yaitu daripada channel ASI News guys. Oke, daripada channel ASI News dengan tajuknya berita terbaru dikhianati, miskin dan lapar, Timur Leste minta balik ke Indonesia guys. Jadi satu persoalan juga kepada Uncle, apakah yang berlaku sekarang yang berada di negara Timur Leste guys. Jadi jangan lupa guys, sebelum kita teruskan kepada video reaction ini, anda boleh tekan tombol subscribe di dalam channel ASI News guys, disebabkan kerana mempunyai pelbagai informasi dan juga perkara-perkara yang boleh dijadikan sebagai salah satu ilmu dan juga informasi kepada diri kita juga guys. Oke, so jom kita sama-sama lanjut. Timor Leste untuk membangun sebuah negara, keadaan menjadi bertambah kacau balau. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Wah, tegas ya Pak Jokowi guys. Oke. Setelah 24 tahun diduduki Indonesia, Timor Leste, dahulu Timur Timur, akhirnya menggelar referendum yang disponsori oleh PBB pada 30 Agustus 1999. Namun apa daya, hanya 21% rakyat Timur Timur yang tetap ingin menjadi bagian dari Indonesia. Sisanya, mereka ingin berdiri sendiri membentuk negara. Hasil referendum tidak serta-merta rakyat Timur Timur dapat bernafas lega. Tak rela bumi Lorosai lepas dari genggaman, milisi anti kemerdekaan Timur Timur dengan didukung Indonesia melakukan politik bumi hangus. Banyak infrastruktur dihancurkan, rakyat dibunuh dan mengungsi. Namun, setelah PBB campur tangan, pasukan Indonesia pun pada akhirnya rela angkat kaki dari negara yang bersebelahan dengan NTT tersebut. Hal tersebut diputuskan agar tidak jatuh korban atau Bermakna PBB campur masuk untuk menjadikan negara Timor Leste ini keluar daripada Indonesia guys, dengan beberapa sebab ataupun faktor yang disebutkan sebentar tadi ya guys. Oke. bentrokan dengan pasukan interven pimpinan Australia dan Selandia Baru. Seperti diketahui, untuk mengakhiri kekerasan, PBB membentuk interven yang terdiri dari 20 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Pada akhirnya, Timur Timur pun resmi menjadi sebuah negara pada 20 Mei 2002. 2002 secara rasmi menjadi negara Timur Leste guys. Mereka pun bermimpi lainnya. Timor Leste resmi diterima menjadi anggota ASEAN yang ke-11 pada tahun 2011. Pada saat itu, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini dipimpin oleh Indonesia. 2 dekade sudah berlalu, kendati mereka sudah menikmati kemerdekaan, akan tetapi mereka masih berkubang dalam lumpur kemiskinan. Konon, penyebab kemiskinan tersebut lantaran banyak korupsi dan konflik politik. Juga cadangan minyak bumi dan gas yang terbenam di Laut Timur dikabarkan mulai menipis persediaannya. Bahkan, digadang-gadang Timor Leste bakal bangkrut pada tahun 2027. 2027 guys, bakal bankrupt. Sebagai provinsi Indonesia yang ke-27 kala itu, sebenarnya Timur Timur sangat dimanjakan oleh Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Banyak infrastruktur, sekolah, jalan, perkantoran,
bahkan bandara yang dibangun oleh Soeharto. APBD ditingkatkan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Timur Timur. Pastor Ximenes Belo, peraih Nobel Perdamaian, mengatakan rakyat Timor Leste sebenarnya tidak bisa melupakan jasa-jasa dari Soeharto. Ximenes Belo sendiri mengakui sudah 3 kali dia bertemu langsung dengan Soeharto dalam berbagai kesempatan. Di antaranya saat meresmikan patung Kristus Raja atau Cristo Rei yang digadang-gadang sebagai patung kedua tertinggi di dunia, setelah patung Cristo Redeemer di Rio de Janeiro, Brazil setinggi 36 meter. Patung Cristo Rei sendiri tingginya 27 meter, provinsi ke-27 maksudnya. Soeharto pernah dihujat oleh komunitas Timur Timur karena patung Cristo Rei dimiringkan ke arah Jakarta, ibu kota Indonesia, oleh Soeharto. Rilis teranyar UNDP atau United Nations Development Program menempatkan Timor Leste di posisi ke-152 dari 162 negara termiskin di dunia. 152 guys. Termiskin di dunia daripada 162. Dalam hal kelaparan, Global Hunger Index menempatkan Timor Leste sebagai negara terlapar di dunia setelah Chad di Afrika Tengah. Tidak mudah bagi Timor Leste untuk membangun sebuah negara. Keadaan menjadi bertambah kacau balau. Pada tahun 2006 sampai 2007, terjadi bentrokan antara penduduk dengan militer bersenjata Timor Leste. Pemicu ketegangan tersebut berawal dari masalah pangan. Pemerintah Timor Leste dianggap gagal dalam menyalurkan beras untuk warga. Penduduk Timor Leste naik pitam. Ketika dalam situasi tegang tersebut, pemerintah malah menangkap Alfredo Reinado. Rakyat Dili lantas melakukan penjarahan 700 ton beras dari gudang-gudang di Dili. Krisis tersebut memaksa Perdana Menteri Mari Alkatiri diturunkan jabatannya pada Juni 2006. Alkatiri mengatakan krisis itu adalah konspirasi dari Fretilin dengan tujuan untuk mengamankan kemenangan dalam pemilihan mendatang. Fretilin ingin melumpuhkan pemerintah. Timor Leste memang sudah terbiasa rawan pangan. Masa-masa sebelum dimulainya musim hujan dikenal sebagai musim lapar. Dalam keadaan demikian, penduduk Timor Leste terpaksa mengkonsumsi makanan kombinasi dari beras, umbi-umbian, dan jagung. Penduduk Timor Leste membutuhkan 83.000 metrik ton beras per tahun. Sedangkan Kementerian Pertanian mengkalkulasi produksi dalam negeri hanya 40.000 metrik ton per tahunnya. Konsumsi beras di sana per kapita per tahun adalah 90 kg. Bandingkan dengan Indonesia yang berkisar antara 134 sampai 151 kg per kapita per tahun. Anak-anak menangis karena kelaparan di Dili ketika diminta informasi oleh tentara Australia yang ditugaskan di Dili. Seorang ayah dengan 3 anak menangis seraya mengatakan, andai dia bisa meninggalkan Timor Leste, akan lebih baik mati di tempat lain ketimbang hidup sengsara di negeri sendiri. Bagaimana menurut Anda? Kondisi Timor Leste yang menjadi negara miskin di dunia menebar isu bahwa rakyat Timor ingin kembali ke pangkuan Indonesia. Terkait hal tersebut, politisi asal Partai Demokrat Ferdinand Huttahean mengatakan, Timor Leste tak memiliki sumber daya alam yang memadai, tanahnya pun kering. Lepasnya Tidak memiliki sumber daya alam guys, tanah mengering. Timor Leste dari Ibu Pertiwi diakui Ferdinand sebagai akibat dari minimnya nasionalisme, tanpa melihat realita kesulitan akhir. Meski demikian, dirinya mendukung Timor Leste kembali ke Indonesia. Timor Leste ini sebuah wilayah tak punya sumber daya alam memadai. Tanah tak begitu subur bahkan kering. Inilah akibat dari nasionalisme sempit yang tak melihat realita akhirnya kesulitan, kata Ferdinand. Secara pribadi, saya mendukung Timor Leste kembali ke Indonesia. Lanjutnya, Timor Leste merupakan negara yang tak bisa lepas dari sejarah Indonesia. Negara yang pernah menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia itu melepaskan diri dari NKRI usai terjadi pemberontakan oleh kalangan elit di sana. Sebenarnya, Timor Leste yang dulunya bernama Timor Timor lah yang ingin bergabung dengan NKRI pada tahun 1976. Namun, seiring berjalannya waktu, Timor Leste menilai Indonesia sebagai negara penjajah. Melalui referendum yang dimotori Australia dan Portugal, tepat tanggal 30 Agustus 1999, Timor Leste resmi berpisah dari Indonesia.
Kini 21 tahun sudah Timor Leste berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Namun, bukannya makmur, Timor Leste malah terpuruk menjadi negara termiskin di dunia. Aduh. Meski telah menjadi provinsi ke-27 kala itu, gejolak yang terjadi selama 25 tahun di kawasan tersebut membuat mereka ingin menjadi negara merdeka. Referendum pun dilaksanakan dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengakhiri konflik berdarah di sana. Meski telah menjadi negara merdeka dan terlepas dari Indonesia, Timor Leste baru mendapatkan pengakuan dunia 3 tahun kemudian. Atau tepatnya, pada tahun 2002, selepas referendum diadakan di wilayah yang dulunya bernama Timor Timur tersebut. Ternyata, meski telah menjadi sebuah negara sendiri selama 21 tahun, fakta menarik terungkap akhir-akhir ini. Banyak isu mengenai warga negara Timor Leste memilih untuk bergabung dengan Indonesia kembali bila diberi kesempatan kedua. Bagaimana menurut Anda? Oke guys, sebentar tadi kita sudah menyaksikan satu tontonan video daripada channel Asinius guys. Selama 21 tahun terpisah daripada negara Indonesia, NKRI, yang mana semasa mereka mentadbir negara sendiri yang dikenali sebagai Timor Leste guys ya, 21 tahun tetapi tidak ada banyak perubahan dan juga dari segi tumbuhan ekonominya. Nah, malahan daripada rakyatnya itu sendiri ada sedikit banyak kesusahan dari segi meneruskan gaya hidup ataupun kehidupan yang lebih baik. Ya guys, malahan disebut sebagai salah satu negara termiskin di dunia guys. Wah, salah satu benda yang menjadi isu juga pada negara dunia sekarang, dan juga disebabkan inilah rakyat yang berada di negara Timor Leste itu menyesal dan juga minta balik untuk berada bersama dengan negara Indonesia. Jadi apakah pandangan Anda guys? Jikalau daripada pandangan Uncle sendiri, ya Timor Leste sebenarnya memang berasal daripada digabung daripada negara Indonesia, berasal daripada pentadbiran negara Indonesia, tetapi disebabkan campur tangan daripada PBB dan juga mungkin ada sedikit sebanyak orang kata masalah dan sebagainya, keluar daripada negara Indonesia dan dikenali sebagai negara Timor Leste. Sebelum ini dikenali sebagai Timur Timur. Jadi itu adalah salah satu perkara yang Uncle dapat merasai, apakah kenapa berlakunya sebegini rupa, miskin dan lapar, Timor Leste minta balik ke Indonesia guys. So guys, itu adalah secara respon dan juga ringkasan ataupun sharing daripada apa yang dapat Uncle buat. Mudah-mudahan ia akan jadi salah satu ilmu dan juga informasi bersama-sama dengan kita, disebabkan kerana ada beberapa di negara jiran kita, terutamanya yang pernah bersama dengan kita, keadaan yang suasana miskin, lapar dan sebagainya. Dan juga dikatakan juga dari segi sumber alam daya pun sudah menjadi kering guys. Jadi ini salah satu petanda bahwa negara Timor Leste ini akan menjadi satu negara akan menjadi lagi miskin pada tahun 2027 dan dikatakan bankrupt guys. So guys, itu saja daripada Uncle. Anda boleh turunkan komentar di bawah jikalau ada beberapa perkara yang boleh Anda kongsikan. Anda tersalah kata ataupun tutur bicara ataupun info yang disampaikan oleh saya sendiri, saya mohon maaf. Anda turunkan saja komentar di bawah dan kongsikan maklumat dan info Anda guys. So guys, itu saja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Jangan lupa guys, turunkan komentar di ruangan kolom komentar YouTube Uncle. InsyaAllah kita akan sama-sama lanjutkan lagi berbagai video reaction daripada Uncle. Sehingga dengan itu kita jumpa lagi. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hidup memang selalu penuh